Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Selamat datang di Niti Dharma. Episode kali ini kita agak berbeda. Kita akan membahas sejarah, tapi bukan dari versi katanya, bukan sekadar apa yang ditulis di buku sejarah. Kita akan menelisik fakta dan sudut pandang yang mungkin jarang didengar, bahkan sudut pandang yang menantang narasi resmi yang sering dianggap mutlak. Karena sejarah bukanlah sekadar barisan tanggal dan peristiwa. Ia adalah cermin dari kepentingan, ambisi, dan kadang juga kebohongan penguasa. Kita akan keluar dari kotak sempit yang membatasi cara kita melihat masa lalu. Jadi, mari buka cakrawala, mari lihat kenyataan sejarah dengan nalar yang lebih merdeka. Tan Malaka. Pernah dengar namanya? Dialah anak bangsa yang pertama menggagas ide tentang Republik Indonesia. Tapi kemudian ia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Sejarahnya dikubur. Kita sering diajari bahwa sejarah itu tuh sakral, fakta, dan pasti benar. Tapi kenyataannya, sejarah seringkali bukan fakta murni, melainkan narasi. Dan narasi itu ditulis oleh penguasa. Contoh nyata, Tan Malaka. Pahlawan yang namanya baru diakui resmi puluhan tahun setelah ia wafat. Ia bukan sekadar tokoh pergerakan, tapi pemikir revolusioner yang pertama kali menggagas bentuk negara Republik Indonesia. Sementara, Soeharto diangkat jadi pahlawan revolusi di masa Orde Baru lewat film wajib tiap tahun dan lewat buku sejarah yang dicetak rezim Orde Baru bagi anak-anak sekolah. Pertanyaannya, sejarah itu fakta sejarah atau propaganda narasi dari rezim yang sedang berkuasa? Tan Malaka sudah menyuarakan ide republik sejak 1925, jauh sebelum Soekarno-Hatta. Tapi, karena pemikirannya dianggap berbahaya bagi elite kala itu, ia dijauhkan dari narasi resmi sejarah. Bahkan tragisnya, tahun 1949, Tan Malaka dibunuh oleh saudara sebangsanya sendiri di bawah komando TNI sendiri. Secara historis dan konstitusional, memang Tan Malaka adalah tokoh pertama yang secara eksplisit menggagas bentuk Republik Indonesia dalam tulisannya Naar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Pada tahun 1925, jauh sebelum Soekarno-Hatta membacakan proklamasi 1945. Jadi, benar jika gelar pahlawan nasional perlu dikaji ulang, kalau kita berbicara secara ketat dalam konteks nasionalisme modern, berbasis ide Republik Indonesia, maka sebelum ide Republik Indonesia dicetuskan oleh Tan Malaka, maka praktis tokoh-tokoh perlawanan seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, dan yang lain-lain berjuang dalam kerangka yang berbeda. Bukan demi negara Republik Indonesia, tapi mereka berjuang lebih ke perlawanan daerah atau perlawanan etnis daerah dan agama melawan monopoli VOC. Karena ide tentang negara kesatuan Indonesia belum ada di zaman mereka. Jadi, bukan berarti mereka bukan pahlawan, tapi konteks mereka bukan pahlawan nasional Republik. Tapi lebih tepatnya, mereka adalah pahlawan perlawanan daerah atau kerajaan. Karena konsep Indonesia sebagai satu kesatuan republik belum eksis di zaman mereka. Sampai Tan Malaka mencetuskan ide itu di tahun 1925.
kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Penulisan ulang sejarah Indonesia, ada yang bilang bertujuan baik tapi banyak juga yang mengkhawatirkan dibayang-bayangi kepentingan politik. Lalu bagaimana jaminan tidak mengubah peristiwa ataupun ketokohan tertentu? Tafsiran yang akan muncul apabila ada sejarah resmi atau sejarah yang dikeluarkan oleh versi negara, maka akan ada sejarah yang tidak resmi, sejarah yang ilegal, bahkan subversi. Kita punya pengalaman di masa lalu di mana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Itu yang pertama. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi siapa yang menulisnya. Dan, lebih penting lagi, siapa yang mau agar hanya narasi itu yang kita dengar. Hari ini, sejarah Indonesia kembali dibenahi oleh negara lewat proyek 9 miliar rupiah. Katanya untuk menulis ulang sejarah Indonesia agar lebih lengkap. Tapi banyak yang khawatir proyek ini malah jadi ruang untuk menulis ulang narasi sesuai keinginan penguasa. Karena kalau sejarah ratusan tahun saja bisa diubah-ubah, apalagi fakta sejarah yang baru puluhan tahun lalu. Sejarah selalu jadi alat kekuasaan. Narasi tentang G30S, Mei 1900. 98 sampai kekerasan TNI di Timur Timur. Siapa yang memegang kendali? Dia yang bisa menentukan apa yang boleh diingat, apa yang harus dilupakan. Kita dengar juga isu bahwa sejarah kerusuhan Mei 1998 akan dihapus. Kekerasan TNI di Timur Timur disingkirkan dari ingatan nasional. Dan ironisnya, orang yang pernah terlibat dalam sejarah kelam itu, seperti presiden saat ini, Bapak Prabowo Subianto, hari ini justru punya kuasa besar di pemerintahan. Inilah kenapa skeptis itu penting. Sejarah pemerintah maupun kitab suci agama itu tidak harus sakral dan tidak boleh dipertanyakan, justru harus dipertanyakan supaya tumbuh kesadaran yang seutuhnya. Jadi, nanti kita lihat saja hasil revisi sejarah pemerintah saat ini yang menelan biaya 9 miliar rupiah, apakah jejak sejarah kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan Indonesia di Timor Leste sepanjang 1975 sampai 1999, di mana banyak laporan pelanggaran HAM terjadi di sana akan dihapuskan dari sejarah negara ini, atau tetap ada. Biar waktu yang akan menjawabnya. Kita diajarkan tentang G30S per KI lewat satu versi cerita saja. Versi rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Lewat film propaganda yang diputar tiap tahun. Versi ini menyederhanakan konflik politik kompleks jadi cerita hitam putih. Yang berkuasa jadi pahlawan, yang berbeda jadi musuh. Faktanya, banyak arsip, riset, dan kesaksian internasional menunjukkan bahwa narasi ini penuh manipulasi dan pembelokan. Di masa 1960-an, suhu politik Indonesia makin memanas. 3 blok ideologi saling bersaing, komunis, nasionalis, dan religius. Lalu pecah tragedi yang hingga kini masih misterius, peristiwa G30S per KI. Soeharto bergerak cepat, mengambil alih kendali militer, dan menuduh PKI sebagai dalang kudeta. Inilah awal mula narasi PKI sebagai pengkhianat bangsa, yang kemudian menjadi kebenaran versi Orde Baru dan terus hidup dalam anggapan benak banyak orang hingga sekarang. G30S dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan ideologi yang terjadi di Indonesia pada saat itu, termasuk pergeseran antara nasionalisme, agama, dan komunisme, Nasakom. Presiden Soekarno mempromosikan ideologi Nasakom, yang akhirnya menyebabkan perselisihan antara PKI dan kelompok-kelompok lain. Dan akhirnya, akibat peristiwa G30S PKI,
blok ideologi komunis yang tersingkir, dan blok ideologi nasionalis dan ideologi agama masih hidup dalam perpolitikan negara sampai hari ini. Tapi, mari kita berandai-andai. Bagaimana seandainya waktu itu Soeharto justru ikut jadi korban bersama jenderal-jenderal lainnya dalam peristiwa G30 SPKI. Pasca peristiwa itu justru Letkol Untung yang jadi petinggi militer TNI yang ternyata pro-komunis. Dan bagaimana seandainya pasca G30 SPKI mereka justru menuduh blok religius sebagai biang kerok? Apakah narasi yang kita dengar sekarang akan terbalik total? Mungkin yang jadi musuh negara bukan PKI, tapi partai-partai religius. Mungkin pembantaian massal bukan dilakukan kepada jutaan simpatisan PKI, tapi justru ditujukan ke para simpatisan partai Islam dan partai religius. Dan apa jadinya jika rezim pasca revolusi itu menanamkan propaganda anti-religiusitas? Mungkin sekarang masyarakat Indonesia justru alergi pada agama, seperti mayoritas rakyat Cina yang memilih ateisme. Lihat bagaimana rakyat Cina kini hidup dalam sistem komunis yang ternyata bisa mengendalikan teknologi canggih dan jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini, di mana rakyat Indonesia dan dunia justru bergantung pada produk-produk buatan mereka. Xiaomi, Oppo, Vivo, mobil listrik BYD, hingga mayoritas barang-barang yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Mayoritas produk buatan Tiongkok dan diimpor dari Cina. Jadi, apakah benar keyakinan ideologi yang dianut rakyat adalah hasil kesadaran sendiri? Atau sebenarnya hanyalah hasil propaganda penguasa yang menang dan bisa berkuasa, dan bisa menulis sejarah sesuai kepentingannya? Dan yang lebih penting, apakah masyarakat yang menelan mentah narasi satu pihak itu hidup lebih bahagia atau justru lebih mudah dibodohi? Penting untuk diingat, ini bukan ajakan untuk berpihak pada paham komunisme. Tapi ini adalah ajakan untuk berpikir netral, di luar jebakan propaganda rezim manapun dan ideologi apapun yang mengedepankan intelektualitas berpikir sebagai manusia yang beradab. Karena hanya dengan berpikir kritis dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal, kita bisa benar-benar merdeka sebagai manusia yang merdeka berpikir. Jangan pernah berhenti mempertanyakan versi sejarah yang sudah ditulis penguasa. Karena kebenaran selalu lebih luas daripada narasi yang dikaburkan. Tan Malaka dibunuh oleh bangsanya sendiri. Narasinya dikubur dalam sunyi. G30 SPKI dijadikan drama wajib tayang selama puluhan tahun. Semua itu terjadi belum genap 100 tahun lalu. Padahal saat itu kita sudah punya mesin ketik, kamera, dokumen negara, wartawan, kantor berita internasional. Namun, tetap saja sejarah bisa dimanipulasi, dipelintir, bahkan dijadikan alat kekuasaan. Lalu mari bertanya jujur. Bagaimana dengan kisah-kisah ribuan tahun lalu yang ditulis bukan di dokumen, tapi di kulit binatang, batu, atau hafalan? Bagaimana dengan narasi kitab suci? Diturunkan dari langit, diteruskan dari mulut ke mulut, disalin ulang berkali-kali, dalam era yang bahkan belum mengenal mesin ketik, apalagi mesin fotokopi? Di mana justru terdapat banyak cerita yang gak masuk akal, seperti manusia bisa membelah laut, manusia naik ke sorga, manusia hidup dalam perut ikan 3 hari dan tidak mati. Layakkah semua itu dianggap fakta sejarah absolut, sementara sejarah modern saja bisa dimanipulasi? Atau sebenarnya yang kita sebut kebenaran suci adalah narasi dogma yang diwariskan tanpa sempat dipertanyakan? Kalau sejarah Indonesia yang baru 100 tahun saja bisa direkayasa,
Bagaimana dengan sejarah ribuan tahun yang diklaim kitab-kitab agama? Di mana tidak ada mesin ketik, tidak ada saksi hidup, tidak ada dokumentasi ilmiah. Layakkah kita percaya mentah-mentah? Atau seharusnya kita memeriksa ulang dan menolak narasi apapun yang dipakai hanya untuk mengendalikan sesama manusia? Kalau bangsa ini bisa lupa sejarah spiritualnya sendiri, bisa menuduh pahlawannya sendiri sebagai pengkhianat, bisa menulis ulang sejarah demi kekuasaan. Apakah kamu masih yakin cerita ribuan tahun lalu bisa dipercaya tanpa berpikir ulang? Berpikir itu bukan dosa. Meragukan itu bukan penghinaan. Justru disitulah letak kemanusiaan kita. Mari kita rebut kembali sejarah kita dan keberanian untuk berpikir merdeka. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.